kabar? Sehat ya? Pagi hari ini kita akan devosi ya. Nanti akan bawakan devosi. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Duduk yang rapi, nggak ada yang main-main saat devosi. Ya, oke. Lipat tangan semuanya, tutup matanya. Kita berdoa, duduk yang rapi. Ikutin Bu Latri berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami semua diberkati Tuhan dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini kami mau devosi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum sama-sama kita akan baca firman Tuhan, kita akan nyanyi dulu. Yuk semuanya berdiri, ikutin gerakan, nyanyi dengan sukacita, nggak ada yang main-main. Bisa kan ya? Kita mau nyanyi KASI. Yuk semuanya. Silakan duduk anak-anak. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab. Ya, kita akan baca sama-sama Alkitab kita. Yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, boleh mendengarkan. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian. Pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 28. Kita akan sama-sama baca ya, hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan yang akan Ibu Latri sampaikan hari ini. Sebelumnya Bu Latri akan bertanya ya. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Masih ingat kan ya penciptaan? Nah, Allah menciptakan, di firman Tuhan tadi dikatakan menciptakan manusia seturut rupa dan gambar Allah. Berarti manusia itu siapa? Manusia itu ya Bu Latri, anak-anak, orang tua, mbah, kakek, nenek, semua itu manusia ciptaan Allah. Selain manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan.
Tuhan. Nah, ciptaan yang paling sempurna, yang paling mulia, ya, yang dikasihi Allah adalah manusia. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Allah menjadi gambar dan rupa Allah. Berarti manusia itu satu-satunya yang dapat mewakili dan memancarkan kemuliaan Allah dengan cara yang berbeda dari ciptaan yang lain. Jadi manusia dari seluruh ciptaan Allah itu, manusia adalah ciptaan yang paling mulia karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini tuh, kenapa Allah menciptakan manusia? Nah, Allah menciptakan manusia itu untuk ada tujuannya, untuk mengenal sifat-sifat Allah. Anak-anak tahu sifat-sifat Allah? Nah, kan ada lagu tuh, buah-buah roh, ya, si sukacita, damai sejahtera. Atau lagu tadi juga KASIH. Nah, itu salah satu sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah yang Allah punya itu, Allah mau manusia ya memiliki sifat-sifat Allah untuk bersosialisasi dengan manusia yang ada di sekitar kita. Ya, ada sifat-sifat Allah yang dibagikan kepada manusia untuk menikmati atau untuk dinikmati manusia dan dipancarkan oleh manusia, atau dipancarkan itu dilakukan atau terbukti, ya. Sifat-sifat Allah itu, Allah kan adil, jadi Allah ingin manusia itu punya sifat adil, nggak serakah, ya, nggak menang sendiri. Terus Allah punya sifat suci, jadi kesucian Allah. Allah mau manusia juga memiliki sifat suci atau kesucian, memiliki sifat kesucian. Apa itu suci, Bu? Nah, suci itu berarti ya tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Suci itu kan bersih. Nah, berarti tidak melakukan kejahatan di mata Allah. Lalu sifat Allah baik atau kebaikan. Nah, Allah menginginkan ciptaannya itu atau manusia itu melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan contohnya ya berbuat baik sama dengan teman-teman, berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi berbuat baik tidak dengan orang yang berbuat baik dengan kita saja. Kita mau berbuat baik kepada semua orang, baik kepada orang yang gak senang dengan kita belajar berbuat baik. Contohnya gimana? Ya kita tetap mau berteman sama mereka. Misalkan contoh aja ini ya. Kalau misalkan siapa ya ini ya? Kaila aja ya. Kan Kaila nggak cengeng, enggak gitu ya. Contohnya Kaila saja. Misalkan nih si Kaila sama si Kiel. Nah, si Kaila baik, si Kiel baik juga lah ya. Tapi bukan karena Kaila baik, si Kiel baik, terus Kaila mau berteman sama Kiel. Bukan seperti itu. Si Kaila baik, terus si Kiel kadang-kadang suka jahilin si Kaila. Tapi Tuhan mau walaupun si Kiel ini nggak baik sama Kaila, suka jahil-jahil, tapi Tuhan menginginkan si Kaila tetap berbuat baik sama Kiel. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin anak-anaknya atau anak-anak Allah yang pernah berada diposisikan dulu itu kan, sifat anak-anak Allah itu kan mau melakukan perintah Allah. Nah, Allah mau anak-anak semuanya memiliki sifat seperti Allah, mau berbuat baik kepada siapapun orangnya, orang yang nggak mau, orang yang mungkin jahat sama kita pun, Tuhan mau kita tetap berbuat baik. Susah loh Bu, ya iya susah, tapi kita belajar ya, kita belajar. Pasti kalau kita mau belajar, Tuhan akan mampukan kita untuk kita bisa berbuat baik. Nah, banyak contoh-contoh ya sifat-sifat Allah dalam hidup kita yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Allah, ya, untuk memuliakan Allah.
Misalkan ada anak-anak kagum sama gurunya nih. Gurunya siapa ya? Pak Simpson. Oh, Pak Simpson itu orangnya kalem. Oh, Pak Simpson itu rapi. Nah, kalau anak-anak kagum sama Pak Simpson, pasti ada sesuatu hal yang anak-anak tiru. Nah, kita kagum kepada Allah karena kita ciptaan Allah. Mari kita belajar untuk meniru sifat Allah. Kalau Allah itu kasih, ya mari kita berbuat kasih. Kalau Allah itu baik sama kita, mari kita berbuat baik sama semua orang. Kalau Allah sayang kepada kita, ya kita juga sayang kepada orang-orang yang dari sekitar kita. Ya, jangan simpan dendam, jangan belajar sombong, jangan belajar jadi anak nakal. Karena Tuhan nggak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Berarti itu contoh anak-anak yang baik. Tuhan nggak suka. Nah, oke, firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini Allah mau kita bukan saja mengenal sifat-sifat Allah, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita ini anak-anak Allah. Bukan cuma ngomong saja, tapi melakukannya, ya. Melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar untuk mengenal sifat-sifat Allah dan melakukannya. Bukan cuma mengenal saja. Kalau cuma mengenal toh, sudah cukup saja kenal. Tapi kalau melakukan, jadi berkat buat orang lain. Begitu. Nah, manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tentu saja seharusnya menyerupai Allah. Allah penuh kasih. Ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mau belajar penuh kasih atau belajar mengasihi Allah. Kasih Allah itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Nah, kita mau berbagi kasih kepada semua orang. Jangan kita simpan kasih Allah dalam diri kita sendiri, tapi kita mau berbagi pada semua orang. Berbagi pada teman-teman, berbagi kepada keluarga, berbagi kepada orang-orang dari sekitar kita. Supaya nama Allah dipuji dan dimuliakan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, kita mau mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Itu ya. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Begitu luar biasa Tuhan yang mengajar kami untuk mengenal sifat-sifat Allah dalam setiap hidup kami. Bukan saja mengenal ya Tuhan, kami bisa melakukannya sehingga orang lain juga diberkati oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami untuk beraktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.